Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut semandas ya? Saya sebut boleh sebut semandas, boleh juga. Nanti kakak teman-teman juga ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semandas. Kami dah kakak sih. Kakak ada lagi mana? Tentu bila ya. Jebaknya yang bercahaya. Iya, jebaknya juga warnanya terang. Apa kan? Aku aja sini kak. MC. Tapi kalau di sini kan ini kan agak kosong kan, sininya rame. Apanya ininya? Keluar aku lagi nih. Udah. Jadi 1, 2, 3. Hai sobat semandas. Kali ini kita baru tidak anak sih. Nah, Kali ini kali ini kami yang bakalan nanti podcast kali ini dengan bintang tamu kita emang benar-benar spesial nih. Itu aja. Kita kenalan dulu sama kakak namanya, nanti kita gituin aja. Lama-lamain aja durasinya. Oke. Udah 1 menit. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semandas. Nah, kali ini kita bakal podcast yang kakak juara 1 lomba puisi Forsi nih guys. Nah, kakak siapa nih kak namanya? Kok kayak gitu, maaf. Mohon maaf, bukannya kenalan dulu ya? Karena Kalian sobat siapa? semandas, saya Syafira Sarga Putri dan Miftah. Nah ya. Rogi. Kan udah, ya lihat aja Min. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semandas, kali ini kalian bersama saya Miftah Kamila Lusna Dan saya Syafira Sarga Putri. Kami bakal memandu acara podcast kali ini yang kita kedatangan tamu istimewa. Biasanya kan biasanya tamu kita tuh lebih dari 2 orang atau 3 orang. Nah, kali ini kita bakalan nge-podcastin 1 orang. Nah, kira Boleh perkenalan dulu kira-kira. Oke, nama saya Anggia Priya Putri dari kelas 12 IPS 3. Nah, kemarin nih prestasinya apa nih? Kenapa kok bisa panggil di podcast? Juara 1 di Forces Mandas. Oh. Juara satu puisi. Iya, puisi. Kira-kira kan ada masalah latihan nggak? Susah nggak masalah latihan atau ada yang bikin kakak kayak capek gitu, jenuh? Langsung nih. Boleh apa? Jadi sebenarnya nggak ada pengen ikut lomba karena kan di sekolah kita kan. Jadi memang nggak ada niat mau ikut awalnya. Tapi waktu ujian itu sebelum ujian kan, sesudah ujian. Jadi waktu ujian ketemu sama Bu Mes. Terus Ibu Mes ngawas di lokal sebelah. Jadi waktu mau ke kantin ketemu Bu Mes, terus Bu Mes bilang, "Anggi ayo ramaikan lomba," gitu kan. Kan Anggi bisa gitu. Ramaikan aja, nggak apa-apa. Padahal itu udah dekat banget waktu mau lombanya kan. Ya udah langsung waktu itu langsung nyari puisinya, langsung chat panitia juga. Puisi mana yang akan dibaca, akan dibawakan gitu kan. Cari yang udah biasa dibacakan karena kebetulan sebelum waktu SMP juga sering ikut lomba gitu. Jadi ya bacanya paling 3 hari sebelum lomba udah latihan tiap hari gitu ya. Latihan singkat tapi hasilnya memang bagus banget. Alhamdulillah. Oke. Jadi kayak gitu. Kan ada latihan nih kak. Kira kakak ada mikiran untuk ke cabang lain nggak kak selain seni gitu? Sebenarnya nggak ada bakat lebih dari puisi kalau di bidang sastra kayak gini. Gitu lah. Enggak, Pasti punya bakat lagi. maksudnya di sastra cuman bisa baca puisi aja. Kalau misalnya kayak pidato, ceramah memang nggak bisa. Kayak nyanyi memang nggak bisa. Cuman di puisi itu aja. Itu pun tahu kalau punya bakat puisi dari pembina pramuka di SMP. Dipaksain ikut lomba puisi. Awalnya nolak, nggak pernah. Enggak bu, nggak bisa, nanti nggak bisa gitu. Disuruh baca 1 puisi, wajib baca kata ibu kan. Ya, pembina pramuka di SMP. Rupanya bagus, dibawa lomba. Alhamdulillah waktu pertama kali lomba tuh harapan 2. Harapan 2. Ya, nggak Perdana terlalu ikut tinggi, lomba ya. harapan 2. Itu kayak emang udah bakat kali lah. Itu lomba di UIR kemarin di SMP. Itu nggak tinggi, cuman salah satu pencapaian yang bagus juga ya kan. Dia dari situ tahu kalau itu ada bakat di puisi. Selain itu ya suka gemarnya di bidang pramuka, paskib, ya gitu di situ aja.
Katanya kan nggak punya bakat selain bidang itu. Iya. Terus pernah nggak kayak mencoba menulis puisi atau itu? Oh pernah. Ah, Itu juga di SMP. kayaknya Kayaknya kayak kebuka yang tuh di SMP, ya. iya waktu di SMA nih kayak nolep gini aja. Kalau gini kayak terkenal juga nggak sih? Ya ikut lomba di SMA cuma sekali ini aja kan. Kalau di SMP dulu semua guru kayaknya kenal, oh ini Anggi, kesini Anggi, tahu gitu kan. Satu SMP tuh tahu, ini Anggi. Cuman kalau di sini nih kayak cuman sekali ini aja, siap tuh udah di akhir pula ya kan, udah mau selesai SMA. Jadi pernah coba nulis puisi. Waktu itu hari pahlawan. Cuman lomba di sekolah aja per kelas. Buat puisi judulnya tema pahlawan ya kan. Pernah juara 2 tapi di sekolah, di lingkungan sekolah aja gitu, nggak keluar. Cuman Itu kan juga namanya juga salah satu bakat. ya. Kalau menurut Anggi kesulitan waktu puisi ini apa? Kesulitan waktu belajarnya, waktu tampilnya pasti ada nggak kan? Ada. Jadi setiap pengarang puisi ini punya cara pembacaannya yang beda-beda. Kayak ada yang slow, ada yang amarah gitu, ada yang sedih. Jadi kita harus cari referensi lain dari YouTube, dari mana-mana, cara pembawaannya gimana. Jadi harus menyesuaikan sesuai dengan pencipta puisinya juga. Kayak kan kemarin ada 2 puisi, yang satu tuh Burung Waktu, itu slow gitu. Yang lainnya tuh kayak ada yang amarahnya harus dikeluarkan, suara juga harus sampai. Soalnya napas kadang kalau nggak nyampe ya terhenti di tengah baca puisi tuh. Jadi kalau salah hajat, ambil teknik nafasnya bisa gagal gitu. Kayak banyak kesulitan Iya. ternyata ya. Kirain bakal lagi mudah, enggak ternyata. Kira-kira nih kak, kan kakak ada sering nampil nih kak di SMP nasional gitu. Iya. Banyak pensi kak mungkin. Kira-kira tipsnya untuk biar nggak grogi nampil belum gimana kak? Tips Cara kak ngatasinnya gitu kak? ya dari SMP tuh waktu maju selalu disuruh baca surat ayat kursi dulu dari pembina pokoknya dari tahu tentang bakat ini dari pembina pramuka SMP sampai sekarang. Setiap mau ikut lomba pasti kesana dulu ke SMP kan. Jadi jangan lupa baca bismillah katanya. Setiap mau mulai baca bismillah. Setiap mau mulai 1 kata, 2 kata baca bismillah. Pokoknya setiap kata yang dikeluarkan jangan lupa baca bismillah. Gitu katanya. Selalu diingat kayak itu. Jadinya nggak grogi lagi kalau. Kayak paling berpengaruh pembina pramuka. Iya. Kayak ada 1 kata 2 kata untuk pembina pramuka. Ibunya bakal Iya. Kita dong. Terima kasih nama ibunya Bu Aziza. Bu Aziza. Terima kasih untuk ibu udah nentuin bakat Anggi di mana. Bakal ngasih ilmu yang luar biasa buat Anggi. Jadinya Anggi bisa tahu kalau Anggi ada bakat puisi gini. Nah, Anggi, keluar dari topik kita yang di puisi-puisi nih, kita bakalan ke akademis. Anggi punya satu pelajaran favorit nggak? Kayak bahasa Indonesia ya? Enggak. Kalau nilai bahasa Indonesia rendah. Emang nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa. Lihat ujian bahasa Indonesia aja udah Kayak teks yang sepanjang itu, jawabannya sepanjang ini pula nggak bisa. Oke. Jadi apa nih? Jadi suka sosiologi, PPKN, sejarah. Emang IPS banget gitu. Iya, IPS banget. Bersosialisasi. Iya. Ditanggung ya namanya. Santai. Kalau Vira keluar dari topik kota Padang itu kak, Iya. kira-kira cita kakak apa nih kak? Selanjutnya atau udah lulus mau lanjut kemana? Belum milih, cuman pilihannya antara hukum atau enggak administrasi negara. Ya, ke politik juga tibanya. Iya. Hibus-hibusnya apa ya kak? Beri pembawaannya juga kan, Bira? Kayak biaya tugas ini. Biasa. Selain Ibu Aziza ya tadi, Iya. orang-orang yang berpengaruh sama Anggi waktu menentuin bakatnya siapa aja?
Yang pasti Iya. keluarga. Keluarga. Iya. Keluarga mendukung kali ya. Mendukung. Pokoknya waktu lomba semangat Iya. dari pergi dari rumah tuh semangat, jangan lupa baca doa gitu. Itu biasanya ayah ibu atau apa? Ya, semua. Semuanya. Apalagi aku ada adik paling kecil. Iya. Kakak semangat. Lucu jadinya kalau udah pergi tuh ingat dia kan. Terus teman-teman support. Jadi waktu setiap lomba bakal ada rombongan teman-teman yang bantu. Anggi, ini Jarum, jangan lupa di sini dilapin-lapin baju, teks disuruhnya ngapal gitu kan. Terus nanti nonton rame-rame. Itu teman-teman pengaruh banget. Terus Aja nggak apa-apa. ya pikirin satu bijaksana. Kita nungguin itu nggak sih? Bikin Tek aja. Di garis bawah. kadang kadang aku ada juga kayak jangan kayak gitu. Apa aja. Nggak mau lah ikut, kayaknya udah nggak bakat lagi gitu kayak Insecure nggak dulu ya gitu. ada juga lah rasa-rasa Iya, iya. minder gitu kan, apalagi kan udah kelas 12 udah lama juga nggak ikut lomba puisi Iya. gitu. Nggak apa-apa ikut nanti biar Vicky yang biar kita sama-sama latihan, biar Vicky temanin latihan kayak gitu, pokoknya semangat aja gitu. Nanti Vicky temanin tampilnya gitu, pokoknya dia selalu ada gitu. Bella pergi ya. Oke, Aisyah. Iya kok ada support tadi. Nama canggung. Salah kayaknya topik. Bagus. Terusnya nggak usah sebutin nama dia nggak sih? Terus Iya dia biar kandang enggak. iya udah ada. Yang namanya kakak ini keren lagi episode gadget kata tapi punya bawang. Kayak pira pun. Enggak. Kan nanti dikat aja suruh bunda. Jadi kita banyak cengeng gitu. Biasanya bunda temanin nggak sih? Iya biasanya bunda di belakang kamera sih nanti ngasih arahan Iya juga. kan pas kuni kan bukan kan enggak. Kelas 10 ini kan pasti pengen kayak lebih berkembang gitu kan kak bakatnya. Cuman mereka kayak enggak lah nggak pede udah insecure duluan. Ada nggak kak pesan untuk adiknya? Yang selalu kata-kata yang kakak ingat, yang aku ingat, kita tuh tergantung sama apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikir kita bisa, pasti kita bisa ngelakuin apa yang kita inginkan itu. Jadi coba aja dulu, menang kalah, bisa nggak kita melalui proses yang pasti buat kita jadi orang yang lebih bisa, lebih mampu ke depannya gitu. Kalau kita nggak coba, jangan sampai kalah sebelum mencoba. Lebih baik kita kalah, tapi kita udah coba sebaik-baik mungkin daripada kita kalah sebelum mencoba gitu. Jadi ya nggak apa-apa, coba aja. Kalau memang bakatnya pasti bisa. Kalau nggak pasti ada bakat-bakat lain yang kita belum ketemu kan gitu. Karena bakalan dapat pengalaman juga Iya. di depan kan. Kita coba aja udah dapat pengalaman gitu. Dari yang di belakang kamera ada pertanyaan nggak nih sama buat kakak ya? Udah disampaikan. Jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak ada. Yang tadi ada Apa? siswa yang gimana? Hah? Siswa ini. Oh iya, kan bakal katanya mau masuk ke politikan gitu kan. Iya. Jadi masuk universitas nih. Amin. Amin. Jadi pengen masuk ini ada juga kan? Iya, Alhamdulillah gitu. Jadi pengen ke universitas mana nih? Kalau Bapak? Pasti negeri dulu. Negeri dulu. Unri ya kan? Unri. Insya Allah. Doain aja. Amin. Jadi jurusannya apa nih? Pengennya antara ambil ilmu hukum atau enggak ilmu administrasi negara gitu, atau enggak ambil pelajaran sosiologi juga, soalnya suka. Ya. Kenapa nggak bahasa Indonesia? Enggak, jangan. Jangan, itu bunuh diri namanya. Kenapa milih di bidang hukum kak nggak ke yang lain? Soalnya kayak mana ya? Kayak tertarik, kayak kritik orang, analisis, pokoknya kan itu tuh di bidang negara, di bidang politik kayak suka ya nengoknya debat, nengok orang debat itu suka. Jadinya dari cita-cita kelas 8 SMP itu pengen ke hukum. Jadi emang dari awal masuk sekolah, emang dari SMA ini masuk awal SMA Iya. ini emang pengen masuk ke ITS. Iya, enggak, awalnya tuh gini. Ah. Awalnya tuh pengen
jadi waktu psikotes kan. Iya, psikotes. Nah, jadi seru nih Kak. Zoom kedua aja ya. Jadi ambilnya tuh cita-cita jadi pengacara. Iya. Cuman pengen masuk jurusan IPA. Gak nyambung ya kan? Gak nyambung, Nggak apa-apa, nggak gak apa-apa. mungkin. Tapi ngotot pengen IPA karena kata orang IPA tuh bakal mudah dapat kerja dibandingkan IPS, ya kan? Jadi Kayaknya itu kabar burung aja nggak sih? iya, kata-kata orang itu masih terngiang-ngiang. Iya. Jadi katanya IPS tuh kumpulan orang-orang mada, kumpulan orang-orang gagal gitu kan. Jadi IPS kok ya? cita-cita nggak apa-apa, kita IPS. Bangga jadi IPS. Sama-sama IPS pasti bisa. Iya. Ya, ya. Sama kita IPS 3. Iya. Jadi cita-cita jaksa atau pengacara nih. Cita-cita jaksa atau pengacara, cuman jurusan yang dipengenin IPA, nggak balance jadinya kan. Jadi ngotot isi udah itu waktu pengumuman jurusan nyari jurusan IPA sampai 3 kali. Mana lah nama Anggia Priya Putri? Kok nggak ada? Nggak nurunin ke IPS. IPA tuh diulang-ulang terus. Kayak ada harapan lah secercah gitu. Mungkin Nyempil. keselip gitu kan. Baca. Ada nama Anggi cuman nggak Anggia Priya Putri. Anggi orang lain. Jadi udah pasrah, scroll yang IPS 3. Nemu lah di IPS 3 IPS 3. Jadi ngadu, mama. Jadi kok panggilan di rumah tuh kakak kan? Iya. Mama, kakak jurusan IPS. Nangis. Tahu pengumuman tuh siang agak siap zuhur kan, sampai maghrib nangis. Sampai nangisnya enggak berhenti. Emang udah Tidak, ya Allah, ini kayak mana nih gitu kan? Mau kayak mana nih, bilang kan. Sampai mau datang aku sekolah, ubahlah jadikan kakak anak IPA gitu kan. Gak bisa, bahkan udah ditanya-tanya sama guru. Gak bisa, kalau tahun kemarin tuh gak bisa diganti katanya kan, karena kan corona kita nih. Iya. Jadi sampai dihubungin nenek di kampung sama adiknya mama yang lumayan paham sama orang kayak gitu kan. Jadi nggak apa-apa katanya, kalau emang di situ jalannya pasti bisa. Lagian kan emang nggak suka MTK dikit pun. Sama. Jadi kok masih Jangan. Nanti lah kita cerita ya. terus paham kalau nggak suka MTK ya kan. Iya. Cuman kok bisa ngotot IPA, sedangkan IPA tuh banyak yang rumus-rumus. Kalau emang udah hafal rumus nggak bisa memang. Udah lebih baik ngapal halaman sejarah yang panjang daripada rumus yang kayak gini. Nggak bisa, sumpah nggak bisa. Nah, jadi awalnya tuh masih nangis sampai masuk daring pun memang nggak ada semangat dikit pun. Keroyongnya. Tahu tetangga depan rumah datang. Alhamdulillah waktu SMP itu 5 besar terus. Nah, jadi yang anak-anaknya di 20 besar tuh datang ke rumah.